luar biasa ke depan. Ada Pak Bernardus Wijaya dan Bro Raymond Chin. Bumpernya sudah boleh, terima kasih. Karena kita sudah tidak sabar. Siapa yang sudah tidak sabar boleh kasih aplaus. Apa yang membuat Idea Cloud berbeda? Yang membuat Idea Cloud berbeda, sebelum sesi kita sudah ngobrol dan mempelajari satu sama lain cukup mendalam supaya dagingnya itu nggak perlu muter-muter nunggu dagingnya di 10 menit terakhir. Kita langsung to the point. Bentuknya kayak talk show, simple, santai. Nanti di akhir sesi kita akan berikan kesempatan 3 penanya tercepat yang mendatangi mic nanti di akhir sesi. Sekarang mari kita mulai. Saya tidak perlu memperkenalkan, tapi saya juga mau mendengar suaranya. Halo, Bro Bernardus. Ya, halo, selamat siang teman-teman IC Heroes, tepuk tangan semuanya. Kasih tepuk tangan semuanya. Luar biasa semangatnya dan mudah-mudahan acara pembukaan pada pagi hari bisa menambah motivasi dan semangat rekan-rekan sekalian untuk mulai berbisnis dan juga jangan lupa untuk menyisihkan dananya untuk berinvestasi. Memang public figure, gampang ngomongnya ya. Dan yang kedua adalah Bro Raymond Chin. Silakan Bro. Atas. Halo semuanya, nama saya Raymond Chin. Hai. Nih acara keren banget ya. Kayaknya salah satu acara dengan conference bisnis yang speakernya luar biasa, diinisiasi oleh founder yang luar biasa. Hopefully dengan sharing hari pertama, hari kedua kita bisa kasih manfaat buat pelaku pebisnis UMKM di Indonesia. Dan di sesi pertama kebetulan kita bakal ngomongin tentang investasi dan resilience soal keuangan. Oke. Dan di topik kita yang pertama kita akan bahas bagaimana rahasia investasi untuk menghasilkan uang yang bekerja untuk Anda. Saya mulai pertanyaan saya. Yang paling bikin saya penasaran. Sudah berkeluarga? Masih single. Sudah berkeluarga? Single. Single. Ya, memang soalnya tadi dari panggung itu sambil ngeliat-ngeliat saya kira nyari siapa gitu loh. Oh, nyari masa depannya. Bro Bernardus, Forbes 30 Under 30 Asia dan sederet prestasi lainnya, mepet di usia 29. Pas banget 29 tahun dapat semua penghargaan, puji Tuhan waktu itu. Selalu bawa kemana-mana bahwa rahasia investasi bukan duit, tapi 3M 1D. Betul? Betul banget. Mantap. Penasarannya kita, bagaimana maksudnya rahasia investasi itu bukan duit, tapi 3M 1D. Apa itu? Oke, jadi begini IC Heroes. 3M yang dimaksud itu bukan 3 miliar rupiah. Jadi untuk investasi saham itu kita nggak butuh namanya 3 miliar rupiah. Tapi kita butuh namanya 3M plus 1D. Apa itu? Nah, yang pertama adalah kita sebagai seorang investor harus memiliki mindset untuk berfokus kepada keuntungan pada jangka panjang. Mindset. Yes, M pertama. Instead of jangka pendek. Selain itu, sebelum kita berinvestasi, terlebih dahulu paling penting adalah kita harus memiliki namanya active income terlebih dahulu. Baik itu dari bisnis, dari pendapatan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki dana darurat terlebih dahulu. Jangan sampai kita investasi belum punya dana darurat, misalnya di RDPU, pasar uang, ataupun di deposito. Dan yang ketiga, tentu saja setelah kita memiliki penghasilan aktif, memiliki dana darurat, baru kita berinvestasi. Kemudian mindset dalam berinvestasi yang paling penting juga adalah kita terus mau belajar, berjuang, dan berusaha. Seperti para IC Heroes tentu saja. Kita sebagai businessman kita harus mau jatuh bangun, banting tulang, dan begitu pula menjadi seorang investor. Karena menjadi investor itu perlu berbagai hal yang perlu kita pelajari. Yaitu M yang kedua dan M yang ketiga. Yaitu adalah metode yang kedua. Sebelum lanjut ke M yang kedua, kita satu persatu akan melihat maksudnya mindset jangka panjang, artinya harus
punya kesabaran lebih dalam berinvestasi ya. Dan maksudnya belajar dan berjuang, ya seperti salah satunya yang kita lakukan sekarang. Belajar, berjuang, bukan hanya ingin uangnya langsung segera jadi uang, tapi belajar dan berjuang. Menarik. M yang pertama mindset. Kalau begitu, langkah calon-calon investor luar biasa di masa depan sudah dimulai dengan tepat dengan lewat Idea Cloud Conference, mindset. M yang kedua. M yang kedua adalah metode, di mana sebagai seorang investor di pasar modal atau di berbagai instrumen investasi lainnya, terutama di pasar saham ya, kita perlu mempelajari namanya kondisi makroekonomi, baik secara global, regional maupun domestik. Dan tadi Bapak Hermanto Tanoko sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa mengenai bahwa ekonomi Indonesia walaupun gonjang-ganjing di seluruh dunia terjadi, mulai dari stagflation, inflasi tinggi yang berkelanjutan, kemudian the Fed terus menaikkan suku bunganya, tetapi Indonesia pertumbuhan ekonominya masih cukup baik, kurs rupiah masih cukup stabil, dan juga masih ada pertumbuhan ekonomi di sini, terutama akibat commodity boom, yang mana ini menguntungkan negara-negara yang proxy to commodity, salah satunya adalah Indonesia. Dan kemudian setelah kita mempelajari makroekonomi, yang gak kalah penting ketika kita berinvestasi adalah kita mempelajari namanya fundamental analysis, yang tentu saja akan kita bahas juga di sesi ini besok bersama Bapak Lo Keng Hong, di mana kita akan mencari bagaimana sih kita melihat valuasi dari perusahaan-perusahaan itu, mana perusahaan-perusahaan murah tapi yang kedepannya prospeknya bagus, yang bisa kita menjadi sumber investasi penghasilan tambahan kedepannya. Dan yang ketiga, untuk entry dan exitnya, terutama untuk para retail, biasanya kita entry menggunakan teknik-teknik analisis supaya kita mengetahui kondisi supply and demand, apakah harga tersebut sudah layak atau belum untuk melakukan koleksi saham tersebut. Jadi ada 3 tadi, makroekonomi, fundamental analysis, dan technical analysis. 5 menit paling penting untuk memulai investasi adalah top down analysis barusan. Yes, betul banget. Top down yang menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa melihat peluang dari kegiatan-kegiatan secara makroekonomi. Terus kita analisa secara fundamental sektor-sektor mana saja yang terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan makroekonomi. Dan kemudian setelah itu bagaimana kita entry dan exit mempelajari technical. Jadi tidak ada lagi kelompok fundamental dan kelompok technical, tapi sebenarnya bisa juga kalau mau berjalan beriringan. Yes, setuju banget bro. Siapa di sini yang sudah pernah melakukan investasi pada pasar modal, boleh angkat tangan? Wah, hampir semuanya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Mudah-mudahan yang belum berinvestasi kita bisa mulai menyisihkan, mulai dari instrumen yang paling konservatif seperti EDPU atau deposito, baru nanti kita pelan-pelan yang ke agresif, tapi jangan lupa 3M+1D ya mas. Yes, kita ini sudah sering mendengar bahwa sebenarnya cara bermain pribadi Bro Bernardus Wijaya adalah lebih ke konvensional, yang biasanya selalu menyarankan deposito dulu, tapi ini pribadi personal ya, deposito dulu, betul ya? Dan kemudian ada langkah-langkah berikutnya. Disclaimer, kita tidak akan membahas portfolio saham apa untuk meninggikan atau menurunkan saham apapun. Tapi yang kita bahas lebih ke mindset dan strategi. Pertama tadi sudah jelas mindset. Kedua, metode. Ketiga, money management. Jadi yang paling penting ini, IC Heroes. Ketika kita mulai melakukan investasi, money management itu penting banget. Supaya apa? Supaya ketika kita masuk ke pasar saham, mental kita tidak terganggu atau breakdown. Oleh karena itu, sebelum masuk ke instrumen pasar saham, lebih baik kita memiliki pendapatan yang tetap terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita udah memiliki dana darurat. Dan baru kita bisa masuk ke instrumen yang lebih agresif. Salah satunya adalah saham. Dan kemudian ketika kita masuk ke saham, saya ingin sharing, sebaiknya kita jangan menggunakan leverage atau menggunakan margin atau trading limit. Sebaiknya kita menggunakan cash yang kita miliki, dan dari cash yang kita miliki tersebut kita diversifikasi ke beberapa sektor atau beberapa saham yang berbeda-beda sektornya, yang memiliki prospek yang bagus ke depannya karena kondisi makroekonomi dari global maupun domestik. Nah, salah satunya sekarang misalnya kita 5 saham, kita bisa pilih
sektor coal, batu bara. Bisa pilih electric vehicle, pasti butuh nikel. Kita bisa pilih perbankan yang paling stable, ataupun consumer, maupun misalnya properti ataupun teknologi. Jadi kita bisa sesuaikan dengan risk profile masing-masing dan juga time frame investasi kita masing-masing. Begitu. Menarik. Kalau nggak salah persentasenya buat pribadi Bro Bernardus adalah 40% deposit. Ya. Yes, Lalu benar. reksadana pasar uang, kemudian saham. Yes, benar banget. Ya, kita sangat tertarik dengan berbagai pendekatan. Dan ini adalah pendekatan yang Bro Bernardus bilang, style investasi orang berbeda-beda. Tergantung usia, agresivitas, tujuan investasi, dan lain sebagainya. Tapi kemudian, ada D yang hanya sendirian. D apakah itu? Yes, jadi biasanya kita sebagai seorang investor ataupun trader itu, kita kan sering lihat sosial media ya nggak? Lihat TikTok, lihat Instagram. Nah di situ kita biasa namanya FOMO atau fear on missing out. Akibatnya apa? Akibatnya kita belanja saham, kita tidak melakukan do our own research. Ujung-ujungnya kita tahu masuknya, kita tapi nggak tahu keluarnya. Ujung-ujungnya nyangkut. Nah, oleh karena itu sebagai IC Heroes, saya percaya sebelum kita masuk ke suatu saham atau ke suatu instrumen investasi, do your own research itu paling penting. Dan setelah kita do our own research, kita bikin namanya investment plan-nya. Kira-kira kita entry di area berapa, target price di berapa, dan kalau teman-teman trading ada area stop loss-nya dan jangka waktu berapa lama. Dan teman-teman harus tentukan saham ini untuk melakukan swing trading atau untuk value investing atau income investing. Karena masing-masing strategi tentu saja pendekatan yang perlu kita lakukan, metode yang kita lakukan pasti akan berbeda-beda, bro. Menarik, kasih applause dulu buat Bro Bernardus Wijaya. Ini sebenarnya ilmu daging yang dipadatkan oleh seorang Forbes 30 under 30. Tapi selanjutnya, kalau ngomongin mindset, siapa lagi yang bisa melawan Raymond Chin? Kasih applause dulu buat Raymond Chin. Bro Raymond, boleh saya panggil bro? Boleh dong, boleh. Masih muda. Bro Raymond, pertanyaan buat Bro Raymond ini 3 halaman ya yang aku catat nih ya. Aku berusaha pepetkan ke satu hal yang paling signifikan. Boleh gak dijelaskan secara singkat bagaimana ceritanya Bro Raymond mendapatkan 50 miliar pertama? Secara singkat saja. Bagaimana caranya supaya kita semua bisa juga mempunyai mindset untuk dapat 50 miliar pertama dari kisah nyata Bro Raymond. Silakan. Oke, sebenarnya konten itu dibikin untuk edukasi beberapa hal. Ya, bahwa satu, ada jenis-jenis aset yang berbeda. Ada aset liquid, aset illiquid, dan salah satunya tuh yang memang saya passion dari dulu ya. Itu saya suka membangun bisnis. Dari growing up, dari kecil, dari SD, SMP, SMA, itu tuh pas kalau milenial tuh pasti tahu, itu eranya internet tuh baru naik. Di internet baru naik, nama-nama yang muncul tuh biasa Mark Zuckerberg, lalu ada Sergey Brin, lalu ada Bill Gates gitu. Terus lama-lama mulai pelajarinnya tuh kebalik dibanding most investors, yaitu mulai di private equity market. Gimana sih caranya seorang individual nih, kayak kita Mark Zuckerberg ya, bisa duduk depan laptop membangun sesuatu yang mungkin belum ada omsetnya, yang mungkin omsetnya berapa miliar, tapi perusahaannya bisa bernilai XXX gitu. Di situ sebenarnya baru pertama kali belajar yang namanya valuasi. Jadi artinya hampir semua aset yang kita kerjakan itu maupun tangible maupun intangible, maupun liquid maupun illiquid, itu ada nilainya. Dan kebetulan pas masuk ke dunia startup, masuk ke dunia bisnis, baru ngerti namanya ternyata kalau kita menciptakan value, kalau di laporan keuangan itu ada namanya sebenarnya top line, bottom line. Kalau kita menciptakan value, terus value itu bisa di-perceive atau bisa perspektif luar melihat bahwa oh ini perusahaan bernilai X gitu, ini perusahaan bernilai Y gitu. Jadi sebenarnya itu videonya untuk ngejelasin tentang bahwa kalau kita ngebangun bisnis atau kita ngebangun startup, kita tuh ngebangun aset yang bentuknya private equity. Jadi sebenarnya konteks dari 50 yang pertama itu karena kita gigih ya ngebangun startup,
pas kita akhirnya mendapatkan investor yang kebetulan salah satu orang ternama di Indonesia, salah satunya Bapak Patrick Waluyo dengan beberapa teman-teman dari Northstar, akhirnya kita mendapat semacam appraisal bahwa valuasinya sekian, akhirnya saya memiliki aset puluhan miliar waktu itu di saat itu juga gitu. Kira-kira kayak gitu ceritanya. Saya sangat suka penjelasannya karena berbeda dari orang-orang kalau ngomongin 50 miliar pertama itu tujuannya flexing. Tapi ini jelas bukan, tujuannya edukasi. Jelas dari cara menjelaskannya very humble, I really appreciate it. Tapi pertanyaannya adalah, aku mau nanya pengalaman pribadi ketika Maven Digital Asia, perusahaan pertama Bro Raymond, betul, mendapatkan tawaran investasi kurang lebih 20 miliar waktu itu ya. Bagaimana perasaannya dan bagaimana memilih investor mana yang akhirnya dipilih untuk ya udah gitu. Oke, jadi backgroundnya bagi teman-teman yang tahu dan nggak tahu, saya tuh dulu bukan pebisnis, saya tuh programmer. Dan programmer yang setiap kuliah, habis kuliah habis itu main game. 20 jam sehari tuh bisa bener-bener main game doang. Nah, waktu itu kebetulan dapat opportunity untuk bisa mendalami freelance. Nah, itu tuh ceritanya lucu, waktu itu ada dosen, harusnya ngajar kelas entrepreneurship, tapi tiba-tiba pak dosennya bilang, aduh saya hari ini malas ngajar, mau ikut webinar aja nggak gitu. Tapi ternyata hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa ngubah hidup seseorang. Karena di webinar itu saya diberi opportunity buat melakukan freelance programming. Waktu itu bikin platform edukasi untuk anak kecil gitu. Dari freelance itu lumayan tuh pas kuliah semester 4, semester 5 bisa berpenghasilan 30 juta per bulan. Dan waktu itu diliput. Tapi project tuh nggak selamanya ada gitu misalnya. Jadi kita sama kayak navigasi di dunia bisnis dan investasi, kita harus tahu bahwa gak ada yang kayak pasti terus gitu. Akhirnya terbentuklah Maven. Maven Digital Asia adalah perusahaan digital agency dan IT consulting waktu itu. Dan sebenarnya 20 miliar itu konteksnya bukan investasi, tapi ditawarin untuk diakuisisi. Ya, jadi waktu itu ada satu perusahaan dari Jepang sempat mau masuk ke Indonesia. Dia mau ngebangun ekosistemnya dan lain-lain. Dan waktu itu juga baru belajar tuh, oh ternyata di dunia agency itu cara valuasinya pakai EBITDA multiple. Nah itu agak sedikit kompleks. Jadi kayak pas waktu itu agency memiliki profit sekian miliar dikali berapa berdasarkan industri standar, dan waktu itu ditawarin untuk diakuisisi 20 miliar. Nah sebenarnya konteks ceritanya untuk perjalanan agency waktu itu tuh kayak gitu sampai bisa dapat penawaran 20 miliar. Tapi waktu itu saya tolak. Ditolak 20 miliar. Mungkin karena di rekening bank ada ratusan miliar, betul ya? Gimana? Karena mungkin di rekening bank ada ratusan miliar, makanya 20 miliar ditolak. Waktu itu salah satu kriteria saat diakuisisi adalah lock up period dan nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya ternyata ada TNC hal-hal kalau misalnya kita berbisnis, ada komitmen yang kita harus lakuin maupun kalau diakuisisi atau misalnya nggak diakuisisi gitu. Menarik. Artinya ketika mulai pertama kali bangun bisnis, justru sudah mulai pikir exit plan-nya mau kemana. Apakah mau di merger atau akuisisi, ataukah mungkin IPO, ataukah apa, tapi sudah ada exit plan-nya. Tapi jangankan 50 miliar. Seringkali orang kebanyakan berpikir, kalau yang kaya mah makin kaya, yang miskin mah makin miskin. Mereka punya poverty mindset. Penonton ada yang sudah jadi pebisnis, ada juga yang mungkin baru mau mulai berbisnis. Coba kita lihat ya. Di sini yang baru berencana mulai membangun bisnisnya, boleh angkat tangan? Oke, tidak terlalu banyak. Berarti rata-rata sudah terjun di dunia bisnis. Dan yang sudah terjun di dunia bisnis biasanya punya mindset yang mungkin keliru. Mindset yang mungkin fix. Seperti apa sih kita ngelihat konteks tentang yang kaya itu kenapa bisa makin kaya, yang miskin makin miskin, apa sebenarnya mindset yang membedakan mereka? Dan apa itu sebenarnya kaya? Apakah tentang uang? Silakan bro. Kalau soal mindset sebenarnya saya paling suka ada satu nih belakang ini. Ini tempat dipopulerkan sama Elon Musk juga. Salah satu mindset yang menurut saya kurang terbentuk di entrepreneur muda atau investor muda itu wishful thinking. Wishful thinking itu mindset atau perspektif pikiran kita di mana kita mengharapkan sesuatu yang lebih indah untuk dibayangkan dibanding kita membuat keputusan berdasarkan data atau fakta yang ada. Dan itu jujur saya korbannya juga dulu. Pas ngebangun startup, ngebangun bisnis atau bahkan investasi.
taruh di kripto, taruh di saham. Di belakang kepala kita bilang, kita yakin banget. Ini bakal naik sekian, bakal naik sekian. Itu sebenarnya bagus. Kita ada sisi optimis yang kita bisa bangun dari sana. Jadi kita lebih semangat untuk kalau misalnya lebih belajar dan lain-lain. Tapi dalam satu sisi, bikin kita kurang siap kalau misalnya terjadi hal yang kita nggak predik gitu. Sedangkan tema di tahun 2000, kalau menurut saya tema tahun ini dan tahun depan mungkin ya, yang bikin Indonesia bisa kuat banget dibanding yang lain itu satu kata. Menurut saya ini satu kata kuat banget. Resilience. The reason kita bisa stand out dibanding negara-negara lain. It's not because kayak kita melakukan something crazy gitu loh. Tapi kita resilient. Di saat kita membangun bisnis, kita investasi, terus kita lihat rugi, bisnisnya lagi tiba-tiba nggak banyak customer. Resilience, grit itu yang bikin kita bisa terus jangka panjang. Karena with this economy right now yang ada banyak uncertainty, di mana kita ngelihat suku bunga bakal naik terus, inflasi kita nggak tahu kapan selesai. Pak Jokowi juga sempat mention 2023 bakal jadi tahun yang lebih serem misalnya gitu. Tapi saya punya pepatah juga soal mindset. Kita lebih baik punya mindset bersiap-siap menjadi warrior di tengah-tengah, yang ujung-ujungnya di tengah-tengah kebun, dibanding kita jadi gardener di tengah-tengah perang. Jadi persiapan dan resilience itu menurut saya sekarang jauh lebih penting dibanding kita mikirin, oh kita mau apa. Always protect yourself first. Always know bahwa nggak semuanya itu bakal berjalan mulus. Kalau kita punya persiapan itu, baru ke depannya tuh kita bakal bisa ngelakuin jangka panjang. And business, investing, maupun apapun aset kelas itu, long term itu tuh gamenya. Gimana cara kita konsisten jangka panjang dan kita bisa tetap bertahan kalau misalnya ada yang jatuh. Itu tuh salah satu skill yang menurut saya sangat amat mahal. Dan biasanya kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Misalnya contohnya, misalnya kalau terjadi housing crisis. Misalnya ternyata orang-orang yang selama ini invest di aset yang tiba-tiba jadi spekulasi karena orang taruh duit di sana dan terus tiba-tiba it crash gitu. Terus mereka nggak bisa bayar atau misalnya mereka terpaksa cut loss gitu, default gitu misalnya. At the end harga-harga itu diskon. In times of economy uncertainty, harga-harga tuh bakal banyak diskon banget. Tahun ini dan tahun depan itu mungkin bakal jadi salah satu tahun di mana ada generational wealth change yang bisa bikin orang miskin jadi orang kaya banget, orang kaya bisa jadi kaya, atau orang miskin jadi lebih miskin lagi. So sebenarnya kita harus lebih lihat situasinya, dan menurut saya tema tahun ini dan tahun depan kalau soal mindset, look at one thing, resilience. Be resilience, siapin dan know the fact bahwa kalau misalnya ada naik turun, kita bakal tetap punya pegangan untuk bertahan. So kalau sekarang defense is offense, kalau menurut saya kayak gitu mindset yang harus ditanamin ya. Interesting. Defense is offense untuk tahun-tahun terakhir ini karena resilience jadi topik yang paling penting. Karena di 2023, kalau dari sudut pandang masyarakat luas mungkin sepertinya suram, gelap. Tapi untuk para pebisnis, ini adalah peluang. Tapi resilience. Defense is offense. Kasih aplaus dulu buat Bro Raymond Chin. Sebelum kita lebih lanjut ngobrol, Idea Cloud ini punya mimpi menghasilkan 1 juta entrepreneur, bukan pedagang. Nah, entrepreneur bukan hanya ngomong tentang orang yang bisa menghasilkan uang dari satu usahanya. Itu bukan entrepreneur. Tujuan kita di sini bukan bikin Bapak Ibu sekalian tahu cara membangun usaha yang menghasilkan uang, tapi membangun suatu, ya betul, sistem bisnis. Jadi entrepreneur ngomongin tentang mindset, membangun bisnis yang profitable dan autopilot. Tentunya itu yang mau kita bangun sekarang. Tapi mosok kita bilang kita mau autopilot. Pas seminar, kita aja bahkan gak bisa punya kemerdekaan waktu tanpa mengecek WA. Oh, kita murni pedagang itu. Jadi, kalau mau jadi pebisnis, ciri khasnya kan punya waktu yang bebas. Itulah kan kenapa kita mau jadi pebisnis. Karena kita punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Oleh karena itu, orang-orang dengan kebebasan waktu hari ini, saya lihat 99,9% orang di ruangan ini tidak memegang handphone. Luar biasa. Karena mereka benar-benar calon pebisnis. Dan pebisnis-pebisnis yang handal. Karena kalau masih terpaku waktunya untuk melihat handphone,
Karena terpaksa, ya soalnya gimana ya, kalau enggak ini gimana ya, soalnya kalau saya tinggal sehari aja bisnis saya ambrol. Itulah kenapa Anda butuh mendengarkan ini. Anda mau sibuk belajar untuk membangun sistem bisnis, atau sibuk ngurusin bisnis karena nggak punya sistem yang baik. Dua-duanya sama-sama sibuk, sama sibuknya, tapi sibuk yang ini akan membuat Anda merdeka di kemudian hari. Kita akan lanjutkan. Ngomongin sedikit lebih teknis. Aku ada ketertarikan sesuatu, karena di sini juga rata-rata tadi mayoritas sudah berinvestasi pada saham dan topik kita tentang investasi. Bro Bernardus terkenal biasanya membuat 2 akun berbeda kalau berinvestasi. Satu akun swing trading, satu Investasi. nah, atau dollar averaging cost. Dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Yes. Nah, itu seperti apa maksudnya dollar cost averaging dan apa maksudnya swing trading? Mungkin kalau swing trading rata-rata kita sudah tahu, masuk ketika trennya luar biasa. Tapi apa itu dollar cost averaging dan kenapa harus dipisah 2 akun? Oke, jadi dalam melakukan investasi dan trading, tentu saja mindset yang kita miliki tentu saja berbeda. Mindset seorang investor, kita itu mau bertumbuh bersama perusahaannya. Kita beli sahamnya, kita cek progres perusahaannya, kita ingin bertumbuh dengan perusahaannya. Semakin tinggi net profit yang dihasilkan, kemudian semakin tinggi dividen yang dibagikan, kita sebagai pemegang saham akan diuntungkan. Itu mindset seorang investor. Kita bertumbuh bersama dengan perusahaannya. Sedangkan trader, mindsetnya beda. Trader adalah mindset kita sebagai seorang pedagang. Kita beli waktu harga lagi murah-murahnya, lagi gak ada yang mau beli. Tetapi udah mulai oversold, kita beli. Jual waktu udah jenuh yang mau beli. Itu konsep seorang trader. Nah, 2 strategi ini jelas memiliki mindset yang berbeda. Satu mau bertumbuh bersama, satu flip flop, hanya pedagang. Oleh karena itu sebaiknya dibedakan menjadi 2 rekening supaya mindsetnya berbeda antara 2 rekening tersebut. Nah, untuk yang strategi dollar cost averaging, saat ini di bulan September Oktober saya selalu menyampaikan nih kepada rekan-rekan cuan troopers, nasabah Suko Sekuritas, dan di sini saya akan sampaikan teman-teman IC Heroes. Biasanya di bulan Mei dan bulan Oktober itu menjadi 2 titik IHSG berada di posisi terendah secara histori. Sehingga ini menjadi opportunity yang baik buat kita untuk mulai melakukan strategi pembelian dollar cost averaging, terutama buat teman-teman yang melakukan pembelian setahun 2 kali. Di bulan Oktober dan bulan Mei. Nah, kalau saya pribadi untuk strategi dollar cost averaging, saya masih di saham-saham perbankan. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih ditopang oleh industri perbankan. Sehingga saya biasa bulan Mei, bulan Oktober masuknya kalau nggak BCA, BRI untuk strategi dollar cost averaging. Nah, tetapi selain dari strategi dollar cost averaging, jangan lupa sebenarnya investasi itu ada beberapa strategi lainnya. Ada value investing, kita cari yang valuasinya murah. Ada growth investing, kita cari perusahaan-perusahaan yang earningsnya atau net profitnya terus bertumbuh. Atau income investing, yang kita mencari dividen. Yang dividen payout ratio-nya cenderung tinggi dari waktu ke waktu. Nah, ini disesuaikan lagi nih, teman-teman cocok yang mana. Kalau saya ada yang dollar cost averaging dan saya pakai yang growth investing, 2 itu. Nah, kemudian kalau yang swing trading, kita melihat tren technical. Ketika suatu saham tersebut sudah downtrend, kemudian dia sudah tidak membentuk lower low, artinya low-nya udah sama, itu merupakan indikasi awal dia akan masuk ke fase konsolidasi menuju ke bullish reversal pattern. Nah, di situ kita bisa mulai melakukan beli cicil, buy on weakness, dan ketika sudah membentuk pola bullish reversal pattern seperti cup and handle, double bottom dan sebagainya dan breakout, kita bisa lakukan additional buy on breakout. Nah, kita lakukan penjualan ketika trennya sudah patah yang ditandai dengan patahnya dari garis trend line atau terpotong dari moving average 20 dan 50-nya. Nah, ini lebih technical, nanti teman-teman kalau pengen nanya-nanya di depan ada booth Suko Sekuritas nih. Jadi teman-teman jangan lupa nanya-nanya di depan
gimana caranya buka rekening Sukor, gimana menjadi seorang investor atau trader, kita akan sharing terus. Apalagi kita, Sukor-Sekuritas memiliki visi misi yang sama dengan Idea Cloud, di mana kita ingin terus memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Kalau Idea Cloud ingin mencetak 1 juta entrepreneur, kalau kita ingin mencetak 10 juta investor cerdas yang akan menjadi tiang Luar panjang biasa. pertumbuhan ekonomi Indonesia. Masukan bukan sembarang masukan, masukan langsung dari Forbes 30 Under 30 dan sekaligus CEO Sukor Sekuritas. Salah satu sponsor untuk Idea Cloud juga. By the way, kalau misalkan aus, feel free untuk minum Cleo-nya, karena biasanya langsung seger lagi. Oke. Bro Raymond Chin. Yang aku suka, prinsipnya adalah, awalnya ketika Bro Raymond membangun bisnis, itu tujuannya bukan money first, tapi gimana impact first. Aku bukan dukun, tapi aku berusaha mempelajari dan memang itu value yang jarang dimiliki. Karena biasanya rata-rata orang terjun bisnis ya karena pengen duitnya. Tapi bukan sekedar teori-teori, memang dari awal pengennya punya impactnya. Kemudian duit akan menyusul. Tapi bagaimana sebenarnya ketika menjalankan hal itu, bro? Karena ketika kita mau impact first, berarti kan kita bikin aturan perusahaan, sistem bisnis, dan segala sesuatunya, fokusnya berarti kepada manusia dulu, kualitas. Gimana dengan persaingan di pasar yang mereka money first? Silakan bro. Pertama mungkin agak sedikit di luar topik bisnis ya. Di sini ada yang udah ngalamin quarter life crisis belum? Quarter life crisis, boleh angkat tangan? Quarter life crisis. Salah satu yang saya udah lumayan pakemin di dalam hidup ya, kayak hidup buat apa gitu. Setiap orang tuh beda-beda. Ada yang hidup untuk mengejar power, ada yang hidup untuk freedom and have time with family. Yang kebetulan saya waktu itu ngalamin proses yang lumayan panjang untuk ketemu hidup untuk ciptain legacy. So what is legacy? Legacy itu sesuatu yang kalau misalnya saya one day everyone will die kan. Pas saya udah nggak di bumi ini lagi, apa yang ditinggalkan? The only thing that will stick for a lifetime is when you create impact. Mau sebanyak apapun uangnya, mau sebanyak apapun, kalau misalnya kita nggak tinggalin impact kepada society, sayang, I don't think kita bakal diingat gitu. Tapi, then the case with business gimana? Tetap bisnis itu by definition adalah sebuah organisasi, harus ada sistem ya organisasi ya, yang mencari laba atau profit dengan menjual barang atau jasa. Harus ada 3 komponen itu. So, impact driven approach-nya saya adalah misalnya sesimpel, kemarin kan tiba-tiba rame kasus cyber security ya. Berkah-berkah ini. Terus tiba-tiba lihat opportunity kok ternyata banyak orang yang nggak aware how to secure themselves. Banyak company yang nggak aware gimana cara mereka secure perusahaan mereka. Karena saya juga udah ngalamin di hack. Perusahaan saya pernah ngalamin di hack. Perusahaan teman saya ngalamin di hack gitu. Salah satunya oke, then the market is there gitu. Nggak usah mikir panjang dulu gitu. Dan mulai planning dan lain-lain gitu. Jadi itu ada di YouTube video. Saya bikin perusahaan cyber security dalam 2 minggu. Itu sekarang karyawannya sekitar 14, omset bulan pertama udah sekian ratus juta. Tapi itu bukan money first gitu. Karena after that, when you wanna start something kan kita harus planning kan. Tadi salah satu yang udah diceritain Pak Hermanto itu kita lack of planning. Jadi yang saya diajarkan dari ngebangun startup itu dan mapping seberapa gede sih marketnya. Total addressable market, serviceable market, obtainable market. Itu tuh saya ngelakuin di dalam kepala. Oke, kalau misalnya kita lihat landscape lokal sama global, Indonesia itu di peringkat keberapa secara cyber security? Kayak sama halnya pas ngebangun ternak uang, Indonesia di peringkat keberapa secara literasi finansial? So sebenarnya kan hampir semua bisnis atau startup di dunia esensinya cuma satu. Walaupun secara definisi making money, esensi dari semua bisnis ataupun startup is to solve problem. Bisnis punya moto, kita fund companies that solve the world's toughest problem. So sebenarnya kalau misalnya kita punya mindset yang begitu, approach-nya pasti agak sedikit beda dong. Pas mindsetnya kita lihat ada problem besar, kita fokusnya adalah menciptakan solusi. Kan mencari uang dulu, bukan mengeruk opportunity. Tapi, like most entrepreneurs, mungkin billionaire di dunia, mereka juga punya moto, if you create something that people love, kalau kita berhasil menciptakan solusi yang, again, kita harus ngelakuin research. Solusi kita bagus nggak di market? Price-nya kompetitif nggak?
COGS-nya masuk nggak, financials-nya masuk nggak. Itu tuh dilakuin semuanya, kita harus ngelakuin proses itu. Tapi kalau di back dengan mindset yang benar, bahwa bisnis atau startup itu core adalah untuk solve problem, then you create impact. Dan kita ngebangun company, impact itu bukan cuma dari luar doang ya. Itu semacam DNA perusahaan. When you talk to your employees, kita ngobrol sama karyawan kita bukan ngomong, guys, ayo jualan, ayo kita bikin produk, ayo kita cari uang. No, the first thing yang kita bilang adalah, guys, kita mau ngebangun cybersecurity brand nomor 1 di Indonesia. Kita mau menjadi nomor 1 di sini, biar kita bisa ngebantu orang. The different approach dari mindset, itu tuh jadi kelihatan ke semuanya. Ke dalam, keluar, message secara publik, dan cara visi itu semuanya resonate. Akhirnya, that create impact secara internal, mereka ngerasa mereka part of something big, tapi at the same time, if you do it right, money will come. Biasanya mindsetnya begitu, kalau misalnya ngejelasin how to actually execute impact first, then money. Yes, kita sangat bangga jadi entrepreneur. Kasih applause dulu buat semua kita. Kita sangat bangga menjadi entrepreneur karena ini bukan omong kosong. Ini kalau bukan daging, bukan konten Raymond Chin. Ini bukan omong kosong, ini seriusan, genuine dari hatinya. Memang begitulah dia membangun. Dan memang begitulah seharusnya semua pebisnis melihat peluang. Bukan uangnya, tapi kebutuhan apa yang bisa dipenuhi. Karena ketika kita nanti meninggal satu hari nanti, impact-nya bisa terus panjang. Memang tujuannya apa sih? Pak Hermanto dan Idea Cloud ini bikin 1 juta entrepreneur. Ya tujuannya supaya kasih impact. Yang bukan tentang uangnya, tapi tentang pengaruhnya ke masyarakat yang signifikan. Teman-teman, rata-rata konferensi secara umum itu ngomongin skill set dan tool set. Padahal yang sebenarnya membedakan orang-orang yang ada di atas panggung ini bukan hanya sekedar skill set apa sih yang mereka miliki, keterampilan apa sih yang mereka miliki, saya mau pelajari dong, ajarin saya jurus-jurusnya dong, strategi jitu-nya dong, atau tool set apa sih yang mereka pakai, gimana sih caranya. Kok bisa tiba-tiba menunggangi tren, lagi ada terkenal hacker hacking, tiba-tiba bikin perusahaan cyber security 2 minggu, langsung omsetnya ratusan juta sebulan. Gimana dong alatnya, kasih saya dong, tolong dong ada form atau sistem apa atau apa. Itu skill set dan tool set. Tapi permainan kita yang sebenarnya, yang membuat orang-orang ada di sini adalah mindset. Mindset yang seringkali kita anggap omong kosong. Mindset gitu mah basi katanya. Pasti nggak jarang lah mendengar konsep-konsep mindset itu mah basi. Yang perlu saya tahu itu jurusnya. Buat apa punya 1000 jurus how to build business kalau why are you build business nggak kuat. Itulah kenapa di sini kita butuh fokus. Fokus itu sangat penting buat ngebangun mindset pebisnis. Tapi kalau ngomongin mindset, berarti kita ngomongin belajar. Belajar dan berjuang tadi kata Bro Bernardus. Kalau Bro Raymond memang benar-benar sudah kontennya itu edukasi. Bahkan seringkali kontennya sesuatu yang orang mungkin ngerasa, bro ini harusnya jangan di-share lah bro. Kalau lu share ini nanti semua orang jadi kaya. Betul ya? Karena yang di-share bukan cuma sekedar skill set, tool set. Kita tulisin nih jurus-jurus maju. Silakan dibaca. Nggak bakal bisa ketiru karena nggak punya mindsetnya. Ngebentuk mindset, menurut Bro Raymond dulu, seberapa signifikan conference seperti Idea Cloud ini? Saya growing up, teman-teman ngerasa nggak kayak sekarang Gen Z, kayak kenapa kayak banyak yang lebih ambis, lebih tiba-tiba punya bisnis, punya apa gitu dibanding generasi sebelum-sebelumnya gitu. Karena basically satu, mereka terpapar ke informasi yang lebih banyak, ya kan? Dan salah satu yang selalu, even saya sebenarnya punya impian dalam hati kecil ya, pengen bisa bikin kayak Idea Cloud kayak gini. Nah walaupun sekarang saya jadi part of the Idea Cloud, memang saya dari dulu tuh misi hidupnya pengen ngebangun entrepreneurship di Indonesia. So Idea Cloud tuh salah satu kayak yang, wah ini bisa jadi one very big movement. Soalnya kalau misalnya saya dulu pas mulai bisnis, bisa kayak expose sama event-event, mentor-mentor sama program-program kayak Idea Cloud. Mungkin saya mempercepat 3 tahun.
Mungkin saya mempercepat 4 tahun. Mempercepat waktu kesuksesannya itu. Ya, karena basically with business ya, kita nggak bisa bener-bener kayak belajar dari teori full atau misal belajar dari apa. Karena ada uncertainty atau misalnya kayak ketidakpastian yang cuma bisa di-share oleh orang yang actually punya pengalaman. With mentors, with orang, dan itu yang dilakuin sama Idea Cloud. Menurut saya sih ini sesuatu event yang keren banget. So, tepuk tangan dulu semuanya untuk kasih yang applause ngadain Idea Cloud hari ini. buat semua kita. Thank you, ini penekanan yang luar biasa. Kalau kita start dari belajar di mindset, langsung sama 30 lebih pembicara yang paling expert di bidangnya, maka kita bisa mempercepat tahun-tahun hidup kita yang memang hanya sedikit dan terbatas ini, bukan dengan tujuan punya uang lebih banyak, tapi punya impact lebih banyak ke masyarakat. Betul? Kasih applause dulu sekali lagi. Bro Bernardus, bagaimana bro melihat signifikansi dari acara Idea Cloud atau acara sejenis ini untuk calon-calon investor di masa depan? Secara serius, sesignifikan apa sih? Oke, tentu saja event-event semacam ID Cloud itu kita bisa membuat mindset kita itu menjadi bertumbuh, knowledge kita bertambah, skill kita juga bertambah. Karena saya percaya bahwa untuk menjadi seorang businessman maupun investor yang sukses, kita harus terus mengupgrade diri kita. Jangan sampai kita memiliki fixed mindset yang merasa kita udah cukup mengetahui semuanya, ilmu kita udah cukup. Tetapi dengan event-event ini, kita akan belajar dari orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dari kita di bidangnya. Supaya kita tahu, oh ternyata ada toh peluang bisnis ini. Ada toh peluang bisnis ini. Dan dari peluang-peluang bisnis yang kita pelajari selama event Idea Cloud ini, kita bisa tahu nih, oh kira-kira yang cocok dengan strength saya, dengan kemampuan saya, kira-kira bisnis yang mana nih? Dan kemudian untuk mencapai itu, kira-kira butuh mindset, pola pikir, dan juga cara kerja seperti apa. Dan saya percaya ini semua akan ada di Idea Cloud ini. Sehingga acara ini akan menambah wawasan kita, knowledge kita, dan tentu saja belajar dari orang yang pengalaman. Plus, yang gak kalah penting adalah, saya ada quote nih, show me your friends, and I will show you your futures. Dan saya yakin di tempat ini, teman-teman sekalian bisa melakukan networking dari satu bisnis yang lain. Kemudian dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain. Bisa-bisa nanti teman-teman di tempat ini ketemu calon bisnis partner, ketemu potensial klien, ketemu potensial buyer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manfaatkan event ini tidak hanya untuk mendengarkan saja, belajar saja, tetapi jangan lupa networking itu menjadi salah satu kunci sukses dari businessman. Luar biasa, kasih applause dulu buat kita semua. Sekarang saya kasih waktu 30 detik untuk kenalan kiri kanan, 30 detik. Halo, saya Adit. Nama aja, nggak usah panjang-panjang. Halo, saya Adit. Halo, saya Adit. Halo. 30 detik buat saling kenalan. Nama dulu. Woi, itu langsung ngajak makan malam. Ntar dulu, nama dulu. Halo, saya Adit. Halo. Oke, seru kan? Kalau dipancing sedikit mau kenalannya langsung ke depan gitu panjang ya. Nah, saya tahu ini memang tidak mudah menyelesaikan kalau orang sudah mulai ngobrol. Karena ini pasti happy, saya biarkan 5 detik lagi. Tapi sekarang kita lihat ke depan semua Bapak Ibu, ada apa itu? Ada 2 pembicara yang luar biasa. Sekarang kita kasih sekali lagi applause. Oke, sekarang saya berikan kesempatan yang sangat terbatas untuk 3 orang penanya tercepat yang jalan ke mic. Sekarang 3 orang penanya tercepat. Ya, sudah mulai berlari di sebelah sana. Penanya pertama, penanya kedua, dan penanya ketiga. Sudah ada 3 penanya. 1, 2, dan 3. Siap. Saya mulai dari, silakan Mas perkenalkan nama, asal, dan apa bisnisnya selama 10 detik. Nama, asal, bisnisnya semuanya 10 detik. Lalu pertanyaannya, 1 pertanyaan, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamka, asal dari Mojokerto. Bisnis yang saat ini dijalankan adalah properti.
Yang ingin saya tanyakan kepada kedua narasumber adalah yang pertama, jika Anda terbangun, tiba-tiba Anda kondisinya mulai dari nol bahkan minus, apa yang pertama kali Anda lakukan? Luar biasa. Kalau Bro Raymond dan Bro Bernardus terbangun, tiba-tiba mulai dari nol, tapi punya semua mindset yang sekarang dipunyai. Langkah apa yang akan dilakukan? Mulai dari Bro Raymond dulu, silakan. Kayaknya biar cepat ya. Pertama, tergantung ya bisa apa kan? Sikat Belajar, gigi. belajar is always. Invest di ilmu, habis itu planning. Jangan langsung kayak terburu-buru. Kadang kalau misalnya kita dari nol, kita langsung pengen, yuk terburu ngelakuin sesuatu gitu. Tapi kadang kita itu bisa diminishing return. So, plan it out. Kayak figure out kita mau ngapain, figure out marketnya butuh apa, figure out apa yang kita jago, baru mulai bikin action plan-nya pelan-pelan. Tapi tetap step nolnya belajar. I think that's what I do kalau gue mulai dari nol lagi gitu. Yes. If you fail to plan, you plan to fail. Kasih plus dulu buat Bro Raymond. Dan sekarang kita akan mendengarkan Bro Bernardus. Oke, kalau dari saya pribadi, yang pertama saya akan invest in myself terlebih dahulu. Kira-kira apa yang bisa saya perbaiki, saya improve lagi, dan tentu saja saya harus ada self awareness. Kira-kira strength saya, kelebihan saya, forte saya itu di mana? Dan saya akan fokuskan forte saya, strength saya ini menjadi suatu hal yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan saya percaya kalau kita udah memberikan dampak buat orang banyak, money will come. Yes, kasih plus buat kita semua. Kalau dua pembicara luar biasa kita mulai dari nol, maka mereka akan mulai dari investasi dan belajar ke dalam diri mereka sendiri. Belajar. Jadi, andai kata tadi pagi kita semua mulai dari nol, kita semua akan datang ke Idea Cloud buat belajar. Langkah kita sudah tepat. Penanya kedua, silakan ibu yang di belakang. Mungkin aku panggilnya kakak aja ya. Silakan kakak yang di belakang. Ya, makasih ya untuk kesempatannya sebelumnya. Aku mau nanya nih buat Bernardo sama itu tadi yang dijelasin, aku ngelihatnya udah holistik banget ya mulai. Boleh menjelaskan nama dulu? Oh sorry, iya nama saya Arini. Sekarang saya ada usaha di bidang properti. Nah, terus saya mau nanya untuk keduanya. Ini kan tadi yang dijelasin mindset, terus creating valuation, terus impact driven, sampai ujungnya tadi itu adalah harus solving problems. Nah, yang aku mau tanya, seberapa besar atau seberapa penting sih besaran problem yang ingin solve? Karena tadi kan yang disampaikan, you want to solve the biggest problems in the world. Kalau misalnya it's not big, itu according to. Terus apakah besar atau kecilnya problem yang mau di-solve itu mempengaruhi kesuksesan? Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Saya mulai tanyakan dulu ke Bro Raymond. Bro Raymond ini orang yang sangat pintar melihat peluang, berarti pintar melihat masalah. Buat orang lain, Indonesia adalah negara dengan banyak masalah. Tapi buat para pebisnis, Indonesia adalah negara dengan banyak peluang. Karena kalau ada masalah, ada peluang. Masalahnya, masalah itu ada banyak. Bagaimana Bro Raymond menilai prioritas masalah tersebut? Intinya kan sebenarnya dua, opportunity sama capacity. Tapi kalau misalnya incernya untuk bisa diinvest atau misalnya bisa grow jadi gede, pasti VC bakal melihat potential growth-nya tuh gimana. Kebanyakan investment analis tuh bakal ngelihat pakai tadi total addressable marketnya berapa, seberapa besar marketnya, seberapa besar bisa dimonetize. Tapi kalau sebagai pelaku, sebenarnya menurut saya itu agak counterproductive. Yang kita harus lakuin itu kita lihat kapasitas diri sendiri. For example, I'm building a cybersecurity company, tapi saya bukan expertnya. So saya datengin orang dari Berlin, saya datengin orang dari Hong Kong, saya datengin orang dari mana gitu misalnya untuk measure kapasitinya ada, baru kita bisa be realistic about opportunity yang kita bisa ambil. For most people, I think lebih enak tuh kita go from a very small group of problems and solution, terus kita provide di sana. Kalau works, expand pelan-pelan. Kalau works, expand pelan-pelan. The reason VC invest money itu bukan you to prove that you can solve a problem, tapi to accelerate, untuk mempercepat. Kalau misalnya kita udah bisa solve problem 10 orang, oh we need more capital, more expertise untuk solve problem 100 orang. Oh udah 100 orang, 1000 orang. 1000 orang, 1 juta orang. Menurut saya sih jangan overthinking untuk, oh ini takutnya the problem is not big enough. Try to solve your problem first. Kalau misalnya entrepreneur jago, mereka somehow bakal pikirin how to expand. Mau misalnya expand horizontal, mau expand vertikal, mau bikin bisnis baru. Itu endless, tapi intinya solve a problem dari yang kalian kapasitinya kuat dulu. Atau nggak mulai-mulai gitu. Yes, kasih plus buat Bro Raymond Chin. Dream big, start small.
Bro Bernardus, sebelum mulai, supaya melengkapi dari warna yang berbeda, ketika Bro melakukan top down analisis, kan akan melihat masalah-masalah di makro ekonomi. Nah, bagaimana melihat masalah-masalah yang banyak itu dan diinterpretasikan untuk mengambil keputusan investasi? Oke, jadi saya tadi berangkat ke pertanyaan tadi ya. Kalau menurut pandangan saya, whatever doesn't kill you, it will make you stronger. Jadi saya percaya setiap permasalahan di hidup kita, di depan kita, itu harus kita hadapi. Jangan kita abaikan begitu aja atau kita lari dari masalah. Kalau kita sampai lari dari masalah, artinya apa? Artinya berarti kita kalah dalam permasalahan tersebut. Dan saya mungkin sharing pengalaman saya ketika waktu saya di Suko Sekuritas di tahun 2016. Saya waktu itu memulai untuk membangun online trading application di Suko Sekuritas. Dan di tahun 2017 kita sempat fail. Di mana akhirnya aplikasi online trading tersebut harus di rollback ke aplikasi versi sebelumnya di versi desktop. Versi mobile waktu itu belum ada. Dan waktu itu saya nyaris menyerah karena waduh ternyata membangun aplikasi online trading itu nggak gampang banget ya. Tetapi akhirnya waktu itu saya berkomitmen bersama founder dari Suko Sekuritas waktu itu Ibu Lindrawati Wijoyo. Kita bekerja kembali bersama-sama dan akhirnya di tahun 2018 akhirnya setelah masalah kita lewati kita berhasil meluncurkan aplikasi waktu itu online trading pertama kita yaitu Spot New Generation. Dan dari pengalaman-pengalaman itu saya jadi belajar nih apa yang perlu kita perhatikan dalam membangun aplikasi online trading. Do and don'ts-nya seperti apa, consideration seperti apa, fitur-fitur apa yang dibutuhkan sebagai seorang trader, sebagai seorang investor. Hingga akhirnya di tahun 2022 ini dari berbagai permasalahan yang telah saya lalui dari tahun 2016 lalu, akhirnya 17 Mei tahun 2002 kemarin aplikasi Spot by Suko Sekuritas versi terbaru telah keluar. Nah, ini menunjukkan apa? Produk yang sukses itu dibangun dari kegagalan demi kegagalan. Jadi jangan pernah kita menyerah atas permasalahan yang terjadi di hidup kita. Siap, salah satu triknya dari Bro Bernardus Wijaya, kasih applause dulu. Terima kasih buat pertanyaannya. Dan kita hanya punya kesempatan 3 penanya. Saya berikan kepada tadi Bapak yang ada di sana. Yang tercepat nanti kesempatannya bisa digunakan supaya waktunya cepat. Makanya nanti berarti pelajarannya adalah duduklah dekat mic atau berlarilah lebih cepat daripada orang yang duduk dekat mic. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Halo, selamat siang. Kenalkan, nama saya Ferry dari Bandung, latar belakang developer game. Dan pertanyaan saya kepada bagaimana pendapat Anda mengenai pasar kripto dan NFT sebagai sebuah instrumen investasi? Apakah menurut Anda kita juga bisa melakukan analisis fundamental di pasar? Siap, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa Bapak. Bagaimana dari Bro Raymond dulu? Sebenarnya kalau pelajarin dalam tentang Web3, NFT ya, itu tuh teknologinya sebenarnya bagus. Itu cara decentralized untuk kasih tunjuk proof of ownership atau enggak proof of something lah misalnya gitu. Tapi problemnya sekarang dipakai untuk sesuatu yang gak ada underlying aset yang jelas. Jadi benar-benar driven by supply, demand, and hype. Kalau perspektif saya, kita harus lihat nih, nanti ke depannya menurut saya 95% project-project yang misalnya nggak memiliki fundamental yang kuat itu bakal mati. Tapi dan kita harus jadi part of the 5% yang ngebangun sesuatu dengan underlying aset yang kuat. For example tadi game developer kan, saya kan advisor dari Agate, perusahaan game terbesar di Indonesia, dan mereka bikin game Web3 juga. Saya langsung challenge ke CEO-nya, dibilang kayak gini, kamu jangan sampai bikin NFT yang gak ada underlying aset ya. Coba dong bikin tokenomics gimana. Coba kalau misalnya trade systemnya gimana. How do you value this item? How do you apa gitu misalnya. Jadi at the end, ini bakal menurut saya teknologinya bagus. Jadi bakal kembang. Tapi sangat bergantung ke siapa di ekosistemnya untuk implement itu dengan benar. So balik lagi, kita harus do our research. Jangan cuma lihat, oh naik turun terus. Konsensus artinya semuanya, bukan. Jadi kita harus lihat the diamond in the rough-nya itu loh, orang yang benar-benar pakai NFT itu untuk underlying aset yang benar, fundamentalnya yang bagus. Kira-kira outlook-nya kalau saya gitu ya. Yes, silakan dari Bro Bernardus. Oke, jadi saat ini masih banyak perdebatan ya, apakah NFT, cryptocurrency itu merupakan instrumen investasi atau tidak. Tapi yang paling penting, quote dari Warren Buffett adalah invest in something that you know and that you understand. Jadi kalau kalian tidak memahami sama sekali mengenai bagaimana proses atau mekanisme dari Bitcoin atau dari cryptocurrency, dari NFT, baiknya ya teman-teman jangan investasi di situ terlebih dahulu. Dan kalau menurut pandangan saya, saat ini
keterbukaan informasi yang ada di NFT, yang ada di cryptocurrency, belum segamblang, belum setelanjang yang ada di perusahaan-perusahaan terbuka yang ada di Bursa Efek Indonesia, di mana setiap adanya corporate action kita ada informasi, setiap ada penjualan saham atau pembelian saham di atas 5% kita tahu. Kemudian kita akan mengetahui juga bagaimana performance perusahaan, laporan keuangan secara lengkap, secara komprehensif tiap 3 bulan sekali, yang mana di situ kita bisa menilai bagaimana performance perusahaan tersebut, apakah valuasinya masih layak atau tidak, kedepannya prospeknya seperti apa. Itu lebih bisa kita lakukan analisis secara terukur untuk investasi di instrumen pasar saham, baik secara fundamental maupun technical. Kalau saya pribadi, untuk di cryptocurrency saya lebih menggunakan strategi swing trading. Kalau untuk NFT, kalau saya sendiri itu lebih menganggap sebagai seni dan komunitas. Jadi kita memiliki gambar di digital, kita juga tergabung menjadi komunitas NFT tersebut. Itu yang menjadi keuntungan dari NFT. Tapi kalau saya melihat itu instrumen investasi atau bukan, saya pribadi masih bukan. Seperti itu. Terima kasih dan berikan aplaus yang luar biasa. Sesi pertamanya aja daging khusus. Jadi sesi-sesi berikutnya pasti sama menariknya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bro Raymond dan juga Bro Bernard.